Saat ini sekolah kami selalu berbenah dalam mengikuti perkembangan kemajuan pendidikan di Indonesia. Kami mempunyai satu konsep, yaitu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, yang mana pendekatan secara menyeluruh melibatkan dari masyarakat yang peduli dengan pendidikan, tempat kami, orang tua wali murid, siswa, guru, dan pihak-pihak ketiga, sehingga membuat sekolah kami semakin berkembang dalam melaksanakan pendidikan atau pembelajaran di sekolah di SD 010 ini. Kami menempatkan lingkungan yang ada di sekolah itu sebagai tempat belajar anak-anak. Jadi anak-anak tidak semestinya harus selalu belajar di dalam kelas. Pelajaran matematikanya asik sekali, dibawa dengan suasana yang menyenangkan. Jadi matematika itu tidak dianggap membosankan, unik gitu. Dan aktif belajarnya. Pengalaman saya dalam mengajar mata pelajaran matematika di kelas itu sangat menarik sekali. Sangat banyak hal yang saya lihat dari anak-anak, bagaimana antusiasnya, bagaimana mereka malasnya dengan matematika tersebut. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat suatu metode yang sangat menarik. Selain saya mengajar di kelas, saya mengajar menjelaskan keliling, menghitung misalnya seperti itu, atau materi-materi apapun yang ada di kelas, saya coba untuk mengajak mereka belajar matematika di lingkungan kebun sekolah kami. Keunikan dari sekolah ini, kami bisa seperti pelajaran matematika tentang menghitung jumlah data pohon-pohon yang ada di kebun sekolah, dan belajar bagaimana cara beternak kambing, pengolahan pupuk kompos. Ada bangunan ternak kambing yang dimiliki oleh sekolah kami. Tujuannya untuk sebagai media pembelajaran bagaimana cara beternak kambing. Dan kami juga memanfaatkan kotoran kambing sebagai pembuatan pupuk kompos. Ini adalah rumah kompos. Di sini tempat kami membuat pupuk kompos. Tujuan rumah kompos ini sebagai media belajar siswa agar siswa mengetahui cara membuat pupuk kompos yang benar. Bahan baku pembuatan pupuk kompos diambil dari lingkungan sekolah seperti dedaunan kering yang jatuh, rumput-rumput yang dicabut, kotoran kambing, dan kencing kambing. Pupuk kompos yang sudah jadi kami gunakan untuk memupuk tanaman yang ada di kebun sekolah dan dimasukkan ke dalam pot-pot bunga. Bagaimana mengkolaborasikan teknologi yang canggih ini dengan keramahan lingkungan sehingga semua saling mendukung. Kemampuan mereka berkreativitas terlihat dengan baik kegiatan maupun pengadaan fasilitas yang tadinya ini adalah satu lingkungan yang boleh dikatakan gersang, tapi saat ini menjadi satu lingkungan yang teduh. Kemudian di sisi lain ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan khas kedaerahan, sehingga baik itu nilai estetikanya dapat, kemudian bagaimana ketangguhan di era maju ini kita juga mampu bersaing. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang para-para yang ada di sekolah kami. Para-para ini dibangun atas kerjasama orang tua wali murid dan dewan guru. Dapat dilihat kayu yang digunakan untuk membangun para-para ini adalah kayu ulin. Dan pada bagian sisi kiri dan kanan ditanami pagar hidup, tujuannya untuk menambah keindahan sekolah. Kami pasangi paranet dan tumbuhan merambat. Tujuannya agar warga sekolah yang melewati para-para ini tidak terkena langsung sinar matahari. Di sekitar sekolah ini banyak kebunan. Kemudian di sini kita masih banyak tanah karena yang bisa kita garap. Sekalipun itu mungkin akan menjadi suatu tantangan. Kita dapat bangunan dari pemerintah daerah dalam bentuk swakelola. Nah, kemudian dari swakelola ini kita bisa berbuat lebih banyak. Kemudian ada kearifan lokal yang bisa kita manfaatkan. Di teras itu kita pakai tiang ulin,
yang merupakan limbah dari pembukaan lahan yang ada di sekitar kita. Di depan bisa kita bikin taman, kita tanami lada, serai, jahe, lombok yang bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Masih banyak potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusianya yang masih bisa kita kembangkan ke depan untuk pendidikan yang berkelanjutan. Jadi masih banyak target yang harus kita capai gitu. Selamat datang di rumah pembibitan yang biasa kami sebut Kios Wahyu Nusantara. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan sekilas tentang rumah pembibitan ini. Ada beberapa jenis tanaman yang ada di sini, seperti jenis sayuran, ada seledri dan terong. Selain seledri, ada cabai. Terong dan cabai juga bisa dibeli oleh para masyarakat sekitar maupun orang tua. Tanaman hias seperti aglonema dan lidah buaya. Di sebelah sana juga ada pohon durian yang sudah bisa dibeli. Harapan saya ke depannya hal-hal seperti itu bisa kita tuntaskan. Salah satu bagaimana kita melakukan ternak kambing yang memang nanti kita harapkan anak-anak kita bisa melaksanakannya, dibiayai oleh sumber dananya kambingnya dari desa, dibimbing oleh Mantri Kehewanan, diawasi oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga anak-anak bisa mandiri dan bisa berwira swasta dengan apa yang dia kerjakan. Ini adalah kolam terpal sekolah kami. Tujuannya untuk media pembelajaran tentang bagaimana cara berternak ikan di kolam terpal. Di dalam kolam terpal ini terdapat beberapa jenis ikan seperti ikan nila dan ikan emas. Kemudian ada juga tumbuhan air seperti rumput azolla. Atap dari kolam terpal ini kami pasangi paranet, tujuannya agar dedaunan yang jatuh tidak masuk ke dalam kolam. Kolam terpal ini kami pagari tujuannya agar hewan-hewan yang di dalam tidak dimangsa oleh hewan-hewan luar. Contohnya seperti kucing dan burung pemangsa ikan. Selamat datang di Pondok Wahyu Nusantara. Pondok ini biasa disebut dengan PWN. Pondok ini didirikan pada tanggal 31 Desember 2015 oleh orang tua wali murid dan dewan guru. Pondok ini merupakan balai pertemuan yang berkonsep outdoor. Pondok ini biasa digunakan sebagai pelatihan, workshop, pameran, dan diskusi-diskusi pendidikan lainnya. Pondok ini nyaman dan sejuk karena dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Baik, saya akan menjelaskan dengan singkat tentang kantin sekolah kami. Kantin ini sering disebut kantin HBS. HBS merupakan akronim dari kata hijau, bersih, dan sehat. Kantin ini dibangun pada tahun 2018. Kembali lagi mengenai kata hijau, bersih, dan sehat. Kantin ini disebut hijau karena banyak pepohonan mengelilingi hingga memberikan suasana ataupun udara yang sejuk dan asri. Disebut bersih karena kantin ini dibersihkan secara maksimal oleh ibu kantin juga anak murid. Kami di sini bertransaksi menggunakan uang kupon. Disebut sehat karena kantin ini didukung oleh fasilitas yang memadai ketersediaan seperti tempat cuci tangan, rumah telasa, sehingga makanan yang dihidangkan bersih. Konsep PC Pintar ini didesain oleh kakak SMK 3 Sendawar. PC Pintar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ruang depan sebagai teras baca dan WC laki-laki dan WC perempuan. Di dalam WC laki-laki ini terdapat beberapa ruangan. Yang pertama, kamar mandi beserta shower, WC duduk, dan WC jongkok. Dan ada juga urin oil. Di WC perempuan dilengkapi dengan fasilitas yang sama. Akan tetapi di WC perempuan dilengkapi dengan kamar ganti beserta kaca dinding dan kotak P3K. Dan juga di depan teras baca ini terdapat meja kupon. SD ini adalah salah satu SD yang berada di wilayah Kecamatan Bungan yang berupaya di dalam membentuk sekolah ini menjadi sekolah yang merdeka dalam belajar, juga berwawasan lingkungan yang penuh kreatif. Ini sudah dilaksanakan. Tentu kita tidak bisa puas seperti itu saja, tapi terus berbenah dan untuk mencapai sinergisitas dengan semua lingkungan, bahkan sekolah di Kecamatan Bungan. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi sebuah pioner yang baru untuk bisa mendelegasikan kepada sekolah-sekolah lain sehingga dapat mencontoh, dan ini yang perlu dikembangkan. Harapan kami dari pemerintah Kecamatan Bungan tetap mendukung semua proses yang dilakukan sehingga apa yang sudah sinergi baik dengan orang tua siswa,
dengan pemerintah setempat yang ada di Kampung Jamu Makmur, itu menjadi harapan baru untuk Kabupaten Kutai Barat. Dan itulah yang menjadi harapan kami ke depan, mampu untuk bekerja sama dengan lingkungan yang lain sehingga dapat mempersiapkan lahan baru sebagai lahan di mana dapat digunakan sebagai riset terhadap sekolah ini. Terutama kami berterima kasih karena BWF membantu SD 010 Jamu Makmur ini di wilayah Kecamatan Tungan. Dan saya mengapresiasi selaku pemerintah Kecamatan Tungan, berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada BWF. Juara 1 Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar Komponen Pembelajaran dimenangkan oleh SDN 10 Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Terkait dengan perkembangan yang terjadi untuk pendidikan di Kutai Barat, khususnya di daerah Bongan dan secara khusus lagi sekolah yang didampingi oleh WWF, yaitu SD 10, SD 10 dan SD 016. Nah, untuk SD 10 ini saya melihat perkembangannya dalam 5 tahun terakhir ini cukup signifikan ya. Perkembangannya, peningkatan kualitas pendidikannya, dan itu terbukti pada tahun 2020 kalau tidak salah. SD 010 ini menjadi juara nasional budaya mutu ya, lomba budaya mutu. Artinya posisi budaya mutu ini sudah diakui sebagai tingkat nasional. Saya kadang kehabisan ide bagaimana mengajar yang bisa digunakan oleh siswa saya yang beragam di kelas. Dalam satu kelas terdapat keragaman karakteristik siswa, latar belakang siswa, kemudian gaya belajar siswa. Saya selalu memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah ini, terutama lingkungan sekolah sebagai sarana belajar dan fasilitas teknologi. Kemudian selain menggunakan fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia, saya juga selalu menerapkan permainan, games menarik, dan ice breaking untuk mencairkan suasana ketika proses pembelajaran berlangsung. Selain sebagai guru kelas, saya juga dipercaya sebagai koordinator bagian kurikulum, yang mana pada saat ini tim kurikulum kami sedang mempersiapkan implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022 dan 2023. Saya meraih 20 besar finalis dalam lomba praktik baik pembelajaran dalam rangka apresiasi guru dan tenaga kependidikan memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021. Di sana saya berkesempatan mempresentasikan praktik baik saya beserta 19 finalis dari seluruh Indonesia, dan saya mewakili Kutai Barat serta mewakili Provinsi Kalimantan Timur. Inspirasi saya membuat pembelajaran tersebut adalah sebagai upaya pemulihan pendidikan pasca adanya pandemi virus COVID-19 dengan judul Optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah menggunakan buku kendali literasi siswa dan kegiatan membaca nyaring. Ayolah para pendidik berdaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sehingga menciptakan generasi emas. Ini kita harapkan ke depan akan lebih maju, apalagi dengan perkembangan saat ini, intervensi banyak pihak sudah masuk. Selain WWF, nanti dari kementerian juga ada program guru penggerak, ada sekolah penggerak yang saat ini sedang dalam proses seleksi, dan kita harapkan SD 10 ini menjadi salah satu kandidat yang nanti bisa ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan menjadi salah satu sekolah penggerak yang ada di Kutai Barat. Untuk kita harapkan depan sekolah ini bisa menjadi contoh bagi sekolah lain yang di sekitarnya maupun secara umum di Kutai Barat. Selama ini kami selalu melakukan penghijauan di lingkungan sekolah. Setiap tamu yang datang, kami selalu mengajak mereka untuk menanam tanaman di sekolah. Di antaranya tanaman pohon garu, meranti merah, ulin, yang memang itu merupakan tanaman asli yang ada di wilayah kami. Kedepannya juga saya berharap demikian pembiasaan itu pun bisa dilakukan oleh Bapak, Ibu guru, dan siswa-siswanya.